Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa karakter wayang ini selalu hadir dalam pertunjukan wayang? Ternyata asal-usul mereka jauh lebih dalam dari yang kita kira. Lalu, siapa sebenarnya mereka dan dari mana sebenarnya mereka berasal? Apakah mereka diciptakan oleh para pujangga atau ada kisah yang lebih kuno yang melatar belakangi keberadaan mereka? Bersiaplah karena kali ini kita akan membahas semuanya di Wayang Punokawan. Dalam pergelaran wayang kulit, Punokawan juga berperan penting sebagai penasihat non-formal ksatria yang menjadi asuhan mereka. Istilah Punokawan berasal dari kata pana yang bermakna paham dan kawan berarti teman. Maksudnya ialah para Punokawan tidak hanya sekedar abdi atau pengikut biasa, namun mereka juga memahami apa yang sedang menimpa majikan mereka. Bahkan, mereka sering bertindak sebagai penasihat majikan mereka tersebut. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Punokawan berasal dari kata fana dan awan. Fana artinya dunia materi atau duniawi, sedangkan awan artinya sama dengan kawan. Nah, berdasarkan kata-kata ini, maka Punokawan diartikan sebagai seorang yang sudah meninggalkan hidup duniawi. Punokawan secara harfiah adalah simbol atau pola dari pembantu pemimpin yang ideal. Arti ideal di sini ialah Punokawan itu adalah abdi atau ajudan yang memiliki watak yang sederhana, bijaksana, dapat dipercaya, jujur, panjang akal, luas nalar, berperilaku tenang, serta berani menghadapi segala keadaan dan permasalahan rumit. Dikarenakan fungsinya itu, maka Punokawan tidak akan terpisah dan tetap mendampingi satria, meskipun satria tersebut sedang menghadapi upacara kerajaan atau menghadapi raja. Dijelaskan bahwa tokoh Punokawan sama sekali tidak terdapat pada kitab Mahabharata dan Ramayana. Tokoh ini asli dari Indonesia. Kehadiran mereka dalam dunia pewayangan bukan hanya sekedar sebagai pembumbu penyedap, justru penting karena Punokawan merupakan tokoh pembawa konsep religi dan konsep filsafat dalam cerita wayang itu. Penggambaran tokoh Punokawan ini sangat unik, tidak seperti tokoh-tokoh lainnya seperti karakter ksatria yang digambarkan sangat gagah, namun Punokawan memiliki gambaran yang cacat. Visualisasi tokoh Punokawan menganut paham kepercayaan lama, yaitu percaya bahwa wujud cacat memiliki kekuatan magis, bersifat supranatural, ia memiliki kekuatan magis dan daya sakti yang akan menambah kekuatan gaib raja atau calon raja. Cerita pewayangan, Punokawan tersebut dibagi menjadi dua kelompok yang masing-masing memiliki perannya yang sama sebagai penasihat spiritual dan politik. Setiap daerah mempunyai tokoh Punokawannya sendiri, dengan nama dan karakteristik yang berbeda. Tokoh yang paling terkenal untuk daerah Jawa yaitu seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Namun daerah lain juga memiliki Punokawannya. Sebut saja daerah Bali. Wayang Purwo Bali memiliki 4 Punokawan dengan pengertian tugas yang sama dengan daerah lain, namun terdapat keunikan tersendiri. Nah, Punokawan pewayangan Bali menganut konsep dualitas, dalam arti dua orang mengasuh sisi negatif dan dua orang mengasuh sisi positif. Punokawan dengan berbagai jenis pasangan itu keberadaannya tidak secara kebetulan. Namun berdasarkan kajian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pasangan Punokawan itu didasari oleh konsep yang jelas dengan latar belakang budaya yang berbeda. Nah, Punokawan yang berpasangan dua didasari oleh apa yang dinamakan satuan dua yang dilatar belakangi oleh budaya Hindu Majapahit. Nah, Punokawan yang berpasangan 4 oleh satuan 5 dilatar belakangi oleh budaya Jawa Islam Mataram. Dan Punokawan yang berpasangan 9 dilatar belakangi oleh budaya Islam Demak. Dalam konsep satuan 2 dapat ditemukan dalam budaya Jawa yang telah berbentuk alamiah, yaitu dalam pandangan alam yang serba dua namun satu. Dikenal dengan klasifikasi dualitas seperti kanan kiri, besar kecil, gelap terang, dan sebagainya.
Konsep dualitas ini terdapat pada pewayangan Bali yang ditunjukkan oleh tokoh kanan yaitu Tualen dan Merdah, serta tokoh kiri yaitu Sangut dan Delok. Selanjutnya dalam konsep 4 dalam satuan 5 terdapat dalam pewayangan Jawa yang mana penjelasannya terdapat dalam alam kosmis yang tervisualisasikan oleh kiblat papat limo pancer, yakni arah timur, barat, utara, selatan, serta pancer atau tengah, yang merupakan pusat kosmis yaitu manusia. Arah ini berkaitan dengan perjalanan hidup manusia yang ditemani oleh kiblat papat limo pancer, dan papat itu adalah kawah, getih, user, dan ari-ari. Sedangkan pancernya adalah manusia itu sendiri. Tokoh punakawan yang mengusung konsep ini yakni seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Yang terakhir yaitu satuan angka 9 yang dipandang memiliki makna mistis dan matematik, serta angka ini dipandang paling tinggi nilainya. Dalam beragama yang paling tinggi adalah keagungan dan kesucian. Secara matematis, angka 9 dikali berapapun tetap merupakan angka tertinggi yang jumlahnya satuannya tetap 9. Contohnya ini, 1 kali 9 hasilnya 9, 2 kali 9 hasilnya 18, dan jika 1 tambah 8 maka hasilnya kembali ke 9. Begitu juga dengan 3 kali 9 yaitu hasilnya 27, jika 2 dan 7 ditambah maka hasilnya 9, dan seterusnya. Adapun konsep satuan 9 terdapat pada wayang punakawan versi Cirebon. Wayang di Cirebon dikenal sebagai lumping. Daerah Cirebon mengenal banyak tokoh punakawan, karena itu banyak perbedaan dibanding dengan wayang kulit Jawa lainnya. Dalam Babat Cirebon, pagelaran wayang kulit pertama di Cirebon dilakukan oleh Dalang Sunan Panggung yang dipercaya oleh Sunan Kalijaga, diiringi gamelan sekaten di Cirebon. Dari pengaruh ajaran Wali Songo inilah muncul tambahan punakawan menjadi 9, yakni Semar, Curis, Bitarota, Ceblok, Dua Wala, Cungkring, Bagong, Pagal Buntung, dan Gareng. Nah, 9 punakawan ini didasarkan pada jumlah Wali Songo yang berjumlah 9. Dalam perjalanannya, punakawan telah melewati beberapa zaman. Punakawan diyakini asli ciptaan dari Nusantara. Hal ini tidak ditemukan di negara lain, karena perlu digarisbawahi bahwasannya wayang juga ada di negara lain. Keberadaan tokoh punakawan diyakini telah ada pada abad ke-11 pada masa kerajaan Kediri dalam karya sasa pewayangan. Tokoh punakawan ada dalam kitab Gatot Kaca Sraya hasil karya Empu Panuluh pada tahun 1110 Jawa atau 1188 Masehi. Kitab Gatot Kaca Sraya dalam ceritanya tersebut ada punakawan yang mengikuti Abimanyu yang disebut Jurudyah Prasanta dan Punta. Dalam kitab lainnya seperti kitab Nawaruci hasil karya Empu Siwamurti pada abad ke-15, tokoh punakawan yang diceritakan dalam kitab ini bernama Tualen dan Gagak Perempuan. Salah satu sumber lainnya juga menyinggung tentang keberadaan punakawan yaitu Kidung Sudamalem. Peninggalan tentang keberadaan punakawan sampai saat ini masih dapat kita jumpai di beberapa situs, seperti relief pada candi. Telah dijelaskan, penggambaran cerita wayang yang dibuat dalam bentuk relief sudah ada pada zaman Majapahit, yang mana pada perkembangannya cerita wayang digambarkan di relief-relief candi pemujaan dan bentuknya seperti wayang beber, di mana setiap satu lembar adegan wayang beber menceritakan satu adegan pada relief-relief candi. Adapun beberapa candi yang memiliki peninggalan relief yang menggambarkan tokoh punakawan di dalamnya, kita mulai dari yang pertama, Candi Suku. Candi Suku terletak di lereng barat Gunung Lawu. Candi Suku terletak pada ketinggian 910 mdpl. Terdapat panel yang menceritakan Dewi Durga yang telah berubah menjadi seorang raksasi atau raksasa wanita berwajah mengerikan. Dua orang raksasa mengerikan, Kalantaka dan Kalanjaya, menyertai Batara Durga yang sedang murka dan mengancam akan membunuh Sadewa. Kalantaka dan Kalanjaya
adalah jelmaan yang dikutuk karena tidak menghormati dewa sehingga harus terlahir sebagai raksasa berwajah buruk. Sadewa terikat pada sebuah pohon dan diancam dibunuh dengan pedang karena tidak mau membebaskan Dewi Durga dari kutukannya. Di belakangnya terlihat Punokawan Semar yang sedang mengikuti Sadewa. Terlihat wujud hantu yang melayang-layang dan di atas pohon sebelah kanan terdapat 2 ekor burung hantu. Adegan ini tampaknya berada di hutan Setra Gandamayu atau Gandamait, tempat pembuangan para dewa yang diusir dari surga karena pelanggaran. Panel lainnya menceritakan Hyang Guru berdiri di depan Sadewa. Sadewa ditemani Semar di belakangnya. Sadewa dan Semar digambarkan sebuah pohon pinang. Adegan pada panel ini menceritakan bahwa Hyang Guru menyelamatkan Sadewa dengan masuk ke dalam badan Sadewa untuk melepaskan kutukan Hyang Uma. Setelah Hyang Guru melepaskan kutukan Dewi Durga, terlepaslah wujud Dewi Durga dan kembali berupa Hyang Ayu yang cantik. Setelah adegan tersebut yang ada di relief, terdapat cerita berikutnya di mana Dewi Durga telah bebas dari kutukan. Sadewa berlutut memuji Dewi Uma dan diikuti oleh Punokawan. Pada relief Candi Sukuh mengambil cerita dari Kidung Sudamala. Ada satu relief yang menceritakan para Pandawa berperang melawan 2 raksasa. Dalam relief tersebut terdapat Bima yang sedang mengangkat raksasa Kalanjaya. Dalam peperangan tersebut, Bima diikuti oleh seorang Punokawan Semar. Pada relief lainnya, wujud Semar digambarkan dalam bentuk mirip seperti tokoh tualen Punokawan wayang Bali, seperti mengenakan rambut yang diikat pada bagian atas dan bagian muka di belakangnya rambutnya dibiarkan terurai. Ia menggunakan gelang di lengan dan di tangannya dengan posisi jari-jari yang sedang ngepel. Badan digambarkan dengan buah dada yang besar dengan mengenakan kain di bagian bawah. Selanjutnya terdapat panel relief yang menceritakan Kalantaka dan Kalanjaya tewas. Di atas Kalantaka dan Kalanjaya terdapat 2 orang Punokawan, yaitu Tualen dan Werdah. Di sisi kiri panel digambarkan Sakula dan Sadewa berbincang dan latar panel ini berada di depan sebuah benteng. Serta terdapat pepohonan di pinggir kiri panel. Adegan pada panel ini menceritakan bahwa Sakula dan Sadewa bersama-sama menghadapi Kalantaka dan Kalanjaya. Kalantaka dan Kalanjaya jatuh sambil berteriak dan mati. Yang kedua, Candi Penataran. Kompleks Candi Penataran merupakan salah satu kompleks percandian di Jawa Timur terbesar dan merupakan candi yang terpenting dalam Kerajaan Majapahit. Dalam relief digambarkan Punokawan yang ditampilkan dengan tubuh besar, dengan hidung pesekan dan mata yang bulat melotot, batuk nong-nong, mulut berkumis, dan kepala dihiasi dengan zamang yang mengikat kepalanya. Ia digambarkan mempunyai penyakit gondok dan memakai anting-anting bulatan di telinganya. Badannya ngeropoh, besar, dengan perut bulat dengan perhiasan kalung dan gelang, serta posisi mukanya ditampilkan langat. Sedangkan pada panel lain, Punokawan digambarkan lecir, hidung pesekan, mata pecicilan, mulut ciut kumisan, dan ia mengenakan ikat kepala di rambutnya dan memakai anting ring, lehernya ditampilkan panjang, dan tubuh ngeropoh kecil tanpa perhiasan. Yang ketiga, Candi Tegawangi. Candi yang ketiga yang terdapat relief yang dipercaya sebagai sosok Punokawan adalah Candi Tegawangi. Pada salah satu panel dikisahkan tentang keberhasilan Sudamala meruat Sri Uma. Kemudian diberi tugas untuk datang ke Parang Alas untuk meruat Tamapetra, seorang pendeta yang buta. Kisah selanjutnya, Sudamala diambil menantu oleh pendeta tersebut. Kehadiran Sakula pun disambut oleh Temapetra dan diambil sebagai menantu. Temapetra pun didampingi oleh seorang Punokawan. Sosok Punokawan pada Candi Tegawangi ini tampilannya tidak terlalu jelas, namun nampak 2 sosok manusia yang bertubuh kecil. Gambaran Punokawan tersebut berbadan gempal, dengan rambut kuncir atas, mulutnya lebar, dan memakai anting di telinganya, serta mengenakan kain pada bagian bawahnya. Nah, gimana? Sekarang sudah tahu kan dari pengertian, asal-usul, dan konsep Punokawan. Nah, jika ada sesuatu dan lain hal yang ingin ditambah atau dikoreksi, jangan sungkan-sungkan coret di kolom komentar. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info tentang seni dan budaya. Saya Hendro Art,
Thank you dan goodbye.